Halo Clickers, kali ini bersama saya Boy Bakamaro di Musik Asik iNews ID. Dan saya kedatangan tamu spesial Hussein Alatas alias Hussein Idol. Dan seperti apa kegiatannya selama masa pandemik, kita langsung ikuti ya wawancara berikut. Nah kalau lo pribadi bro, dengan situasi seperti ini bakal bisa menyesuaikan diri sampai berapa lama sih? Kalau harapan sih terus terang secepatnya mas ya. Sebetulnya gue dari awal karantina udah nggak kuat sebenarnya gitu. Karena gue orang yang sangat nongkrong sebenarnya ya. Gue Gitu. yang kayak hari diem di rumah doang gitu. Iya, gue keluar terus. Gue kalau nggak ada kerjaan gue sama teman-teman gitu. Terus gue terus terang gue nggak bisa diem orangnya. Gue nggak bisa sebut gitu. Makanya gue nyanyi juga, acting juga, gue siaran radio juga gitu kan. Gue emang kayak gitu. Makanya dengan kayak gini, kayak cuma bener-bener diem di rumah, bahkan gak ada kerjaan aja gue cari-cari gitu urusan, gue ngapain kayak gue main gitu kan. Dan kayak gini nih bener-bener gue tersiksa sih sebenarnya ya, tapi ya harus sabar. Dan apalagi gue gak nyangka sampai segini lama gitu. Dan kalau kita lihat angkanya, gue nonton di televisi kan memang angkanya belum berhenti apalagi turun gitu. Jadi dia masih bertambah terus gitu kan. Kalau ngelihat dari angkanya yang terus bertambah, boro-boro berhenti gitu ya, mungkin akan selesai habis lebaran mungkin masih ada gitu kalau kayak gini terus. Berarti Mungkin kira-kira lo bisa masih nyaman tuh berapa bulan lagi? gue udah gak nyaman. Oh gitu. Gue udah pengen teriak bener. Di awal tadi katanya lo kayaknya udah ini banget, istilahnya kalau ditinggal di satu pulau kecil tuh kayaknya udah prepare banget gitu ya. Iya, memang gue harus prepare kan. Prepare. Gue harus prepare segala sesuatunya. Mau nggak mau gue harus prepare kan. Prepare tentang kebutuhan susu anak gue, terus juga makanannya, terus juga kebutuhan utama istri gue, orang tua, rumah segala macam kan. Gue memang mau nggak mau ya gue harus prepare. Ini nggak bicara kenyamanan nih, ya kan, bicara privacy. Cuma kalau bicara kenyamanan sih dari awal gue udah nggak nyaman sebenarnya gitu. Dari awal sih gue udah nggak nyaman gitu. Cuma ya itu bukan bicara kenyamanan sih ya, bicara keamanan sih ya, ini jauh lebih penting dari itu. Jadi ya mau nggak mau ya gue harus bertahan gitu. Gue udah pernah gila sebenarnya mas. Ya udahlah, tahan kayak gini. Nah tapi ini kan soal komunikasi ke rekan-rekan musisi lain pasti ini dong makin intens justru ya. Iya. Terus kalau melihat dari cerita curhat mungkin sama-sama teman-teman musisi khususnya, kira-kira apa sih perbincangannya gitu, atau ada strategi apa, atau ada mau ngapain yang menarik apa sih di musisi? Kalau ini sih kalau gue lihat mereka tetap fokus dengan online ya, tetap fokus dengan konser dari rumah. Akan ada yang bakal rilis single juga, akan banyak? Enggak sih, enggak Ikutin banyak. Oh gitu, enggak ada justru. Enggak. Makanya gue dibilang nekat sama mereka sebenarnya. Oh gitu. Gue dibilang nekat lo bro, katanya nggak bisa visit radio, serba salah. Ya, gue tetap harus rilis sih mas, gue tetap harus rilis sih. Jadi kayak gue nggak punya alasan untuk nggak rilis gitu. Dan alhamdulillah gini mas, gue nggak ngerti kenapa gue ngerasa sangat dibantu dengan gue rilis lagu La Ilaha Illallah ini. Gue ngerasa sangat amat dibantu, dimudahkan sama Tuhan prosesnya gitu ya. Pertama, teman-teman radio tuh bantunya luar biasa gitu. Kan gue bergerak secara independen nih kan, artinya semuanya terbatas gitu. Dan ini teman-teman media dalam hal ini khususnya radio, karena mereka yang putar secara rutin, mereka saat ini udah nge-blast ke seluruh radio se-Indonesia. Dan juga mereka sampai bilang ntar visitnya setelah epidemi selesai, kita tetap visit aja bro. Jadi gue ditungguin untuk visit nanti, nggak apa-apa, dipending aja gitu. Ini baik banget sih. Jadi gue kayak wah gila, gue ngerasa dibantu banget. Dan juga teman-teman media gitu, baik media online segala macam semua, teman-teman entertainment gitu, yang semuanya juga tetap senantiasa komunikasi sama gue dan tetap bantu. Dan gue sangat apresiasi sama itu. Sebenarnya sih ya mereka itu yang akhirnya bisa bikin proses rilis ini terlaksana, dan pasca rilisnya bisa tetap terjadi ya karena mereka juga gitu. Gue nggak bisa apa-apa kan, gue di rumah doang gitu. Iya. Ya menurut gue juga logikanya yang stay at home justru butuh ini kan, butuh lagu baru, butuh film baru, ya nggak sih?
salah satu ini ya kan, punya banyak Gue sempat waktu berpikir begitu juga. ini kan ya. Ya, gue sempat berpikir begitu juga. Iya sih. Cuma memang kan ada beberapa hal yang itu jadi kebudayaan ketika kita rilis sesuatu dengan kita visit, ya kan? Kita visit ke media online gitu. Gue berapa kali kan visit ke inews.id gitu kan, berapa kali gue datang ke teman-teman media online itu juga kan jadi nggak bisa. Akhirnya dengan kayak begini gitu. Terus kayak teman-teman radio juga pasti kan gue ada visit ke teman radio. Terus gue juga pasti ada bikin sesuatu sama teman-teman infotainment gitu kan untuk mempromosikan lagu ini gitu kan, karyanya gitu. Tapi itu juga nggak bisa terjadi dengan mudah gitu ya. Banyak hambatan tapi ya alhamdulillah gue merasa sangat dimudahkan sih Mas gitu. Oke. Nah kalau untuk supaya tetap bersih dari virus, selain cuci tangan, mungkin lo ada tips-tips yang agak beda atau unik nggak? Misalnya untuk kebugaran, meningkatkan daya imun misalnya? Tips-tips ya, kalau cuci tangan itu udah pasti ya. Pasti sekarang mau ngapain aja cuci tangan gitu, mau wudhu aja cuci tangan pakai sabun dulu gitu. Terus mau makan cuci tangan pakai sabun, kamar mandi cuci tangan pakai sabun, sehari-hari cuci tangan pakai sabun, habis itu barang main handphone cuci tangan pakai sabun, pakai selalu cuci tangan pakai sabun. Itu sekeluarga semua. Terus kayak misalkan ada paket yang datang ke rumah, itu pasti gue sekeluarga biarin dulu paket itu untuk beberapa waktu gitu kan. Terus mungkin 1 hari barangkali kalau dia bukan makanan gitu ya, paketnya dilempar besoknya kita terima tapi pakai sarung tangan plastik gitu. Habis itu dibuang sarung tangannya atau nggak pakai tisu gitu, dibuang tisunya. Nah terus barang itu kita biarin dulu di garasi sih. Besoknya baru kita ambil, terus itu kita cuci tangan. Terus untuk imun sih, kalau gue nih Mas ya, gue konsumsi madu ditambah sama bawang putih tunggal. Oh. Nah dicampur dari supermarket biasa atau khusus madu apa aja? Madu apa aja? Sama bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal yang kecil-kecil putih itu. Nah itu jadi satu gitu. Ntar beberapa hari kemudian terus ya udah minum madu seperti biasa, tapi bawang putih tunggalnya 1 butir gitu per hari. Dikunyah telan biasa aja. Itu bagus banget buat imunitas sih. Ditelan bulat-bulat? Dikunyah aja biasa aja. Dikunyah? Wow. Itu dapat tips dari keluarga apa baca dari mana? Gue sebenarnya sih awalnya sih bacanya dari Google sebenarnya awalnya ya dulu ya. Awalnya bacanya dari Google, cuma gue kan langsung percaya begitu aja kan. Cuma ketika gue cobain ternyata memang beneran ngaruh gitu. Gue kan ada sinusitis Mas. Oke. Gitu, dan sinusitis ini alhamdulillah sekarang nggak kambuh, jangan kambuh lagi ya, sakit banget soalnya. Kalau lagi kambuh tuh kan luar biasa sakitnya kan, dan sinusitis itu berhubungan langsung sama imunitas. Jadi kalau misalkan imunnya drop, kemungkinan kambuhnya sinusitis tuh jadi besar gitu. Flu aja nih, kalau udah panjang flu-nya, ujung-ujungnya sinus. Oke. Gitu, makanya untuk menghindari jangan sampai flu, apalagi sampai jadi bakteri sinusitis, biasanya alhamdulillah sih belakangan ketika gue hajar sama madu dan juga bawang putih tunggal itu, dia nggak jadi sampai sinus gitu. Jadi lebih cepat recovery-nya. Pantes lo disiplin banget ya, nggak keluar rumah sama sekali ya? Iya. Kalau jahe merah gitu, ikut-ikutan juga nggak? Itu juga ngaruh sih, tapi gue nggak rutin. Gue nggak rutin. Yang rutin madu sama bawang putih tunggal tadi gitu. Oke. Soalnya memang efek herbal itu akan benar-benar terasa manfaatnya kalau rutin. Kalau nggak rutin ya nggak ngaruh kayak gitu. Thank you bro. Ini sebelum yang terakhir banget sih ada ini ya, request dari produser kita buat lo nyanyi satu lagi. Tapi satu lagi nih, pesan buat yang lagi stay at home, khususnya anak muda yang suka musik atau karya kreatif lain, apa tuh pesannya buat mereka? Gue pengen nyanyiin Rumah Kita. Oh ya? Kenapa tuh? Karena kita di rumah aja. Oh, baru. Ya biar gimana Indonesia meskipun lagi dilanda wabah kayak begini, yang tentunya kita nggak ada yang mau ini berlama-lama. Biar gimana Indonesia tetap rumah kita, tetap tempat ternyaman yang bisa kita tinggalin.
Di luar sana jauh lebih mencekam daripada di sini. Kita bisa lihat di Amerika kayak gimana ya. Jadi artinya biar gimana pun Indonesia adalah rumah kita. Siap. Jadi yang kayak lo ini kemungkinan banyak ya. Di satu sisi lo prepare banget dengan segala maintain kondisi ekonomi keluarga, tapi di satu sisi sebenarnya lo pun kayak orang-orang juga ya. Aduh, pengen segera berakhir, pengen keluar rumah juga gitu. Jadi Iya Mas. mengubah kondisi yang negatif ini jadi positif tadi yang perlu dicontoh sama orang-orang yang mungkin lagi pengennya ngarep berakhir gitu, tapi nggak ngelakuin apa-apa di rumah ya. Iya. Gua pertama gue kemarin memang banyak melakukan kolaborasi sama organisasi-organisasi yang di bidang sosial gitu ya, ada di Instagram gue. Gue banyak menggalang dana, sumbangan dan segala sesuatunya untuk masyarakat umum gitu. Karena dengan corona kayak gini itu banyak banget saudara-saudara kita rakyat Indonesia yang memang sangat amat kesulitan untuk menjemput rezeki mereka gitu kan. Makanya mudah-mudahan dengan aksi-aksi itu bisa membantu mereka gitu. Dan alhamdulillah sampai ke anak-anak daerah juga kemarin kita sempat bikin kolaborasi meskipun semuanya secara digital gitu. Kayak gue posting ke media supaya mereka sumbang, ketika mereka sumbang nomor rekeningnya langsung gue tulis nomor rekening organisasi itu, dan memang gue dikirimin video-video dan foto-fotonya bagaimana mereka menyerahkan itu. Oke, luar biasa. Oke, thank you banget bro untuk waktunya. Terima kasih banyak Mas. Single yang sukses, puasa Amin. juga lancar-lancar, keluarga salam keluarga semua Amin. lancar gitu. Oke, ini terakhir ini tadi requestan ibu produser kita, rumah kita mungkin sedikit. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Di Indonesia. Oke, thank you banget Hussein Alatas Oke, makasih. dan waktu di Musik Asik. Sampai jumpa kembali Clickers. Dadah. Thank you, Clickers. Bye.